Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adah wa nilailir ridha, wa an nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian milik Allah dan hanya milik Allah, Zat yang senantiasa memerintahkan kita an nusliha ma'isyatana, untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Untuk apa diperbaiki kualitas kehidupan? Yakni untuk memperoleh ridhonya dan kebahagiaan. Dan tentunya bagi orang yang beriman, kebahagiaan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika kita cermati dalam rentetan ayat tentang haji, Allah sampaikan di situ, "Fa-idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Dan jika kalian telah selesai menunaikan ritual-ritual ibadah haji, maka perbanyaklah mengingat Allah, zikirlah banyak-banyak kepada Allah, sebagaimana kalian mengingat orang tua kalian. Maka ayatnya berlanjut, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Maka sebagian manusia itu mereka memanjatkan doa, wahai Tuhan kami, berikan kami hal-hal yang kami butuhkan di dunia. Tetapi mereka lupa meminta akan akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ketika mereka lupa meminta tentang akhirat, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa tentang akhirat. Dan ini banyak dilakukan dalam sejarah oleh orang-orang sebelum Islam datang. Dan apa yang disyariatkan kepada kita, maka dicontohkan dalam ayat ini lanjutannya, wa minhum
may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebagian lainnya, mereka yang memiliki iman, maka mereka akan memanjatkan doa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan fid dunya, di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan perihalalah kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Dan hendaknya itu yang kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dalam proses memperbaiki kualitas hidup kita, kita lupa akan akhirat dan hanya berfokus pada keinginan-keinginan, kebaikan-kebaikan di dunia saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mukaddimah tadi kami membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 32, yang mana ayat ini adalah menjelaskan tentang jawaban para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan Adam dan mengajari Adam dengan banyak hal, dengan ilmu, dengan sesuatu yang baru yang diketahui oleh Adam. Maka Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan hal-hal itu. Maka ketundukan para malaikat terlihat dalam ayat ini. Maka seraya para malaikat menjawab, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau maha berilmu dan engkau maha bijaksana. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang dipilih pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah. Atau kalau kita terjemahkan dengan cepat dalam bahasa Indonesia, maka bisa kita sebut dengan Ramadan bulan pendidikan. Berbicara tarbiyah, maka sebetulnya kita sedang berbicara tentang kehidupan. Atau lebih tepatnya kita berbicara salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya maklum kita semuanya mengetahuinya. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Maka kita akan garis bawahi di sini Allah menggunakan kata-kata Rabb. Jika kita lihat terjemahan Al-Quran, maka Rabb diterjemahkan, dialih bahasakan dengan arti Tuhan. Tapi sebenarnya Rabb ini mempunyai makna yang banyak. Saya ambilkan dalam kamus Mu'jamul Wasit, Rabb ini mempunyai beberapa arti. Yang pertama, Rabb itu adalah nama yang hanya dimiliki oleh Allah. Rabb ini tidak bisa dipakai menjadi nama selain Allah. Illa, kecuali bil idhafah, dengan kata tambahan sifat. Bila kita sebut Rabb, maka otomatis itu artinya kita menyebut Allah sebagai Tuhan. Akan tetapi apabila kita sandingkan misalnya Rabbul Bait, artinya adalah tuan rumah. Atau Rabbus Suq, tuan pasar, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana kita mendengar nama-nama Allah yang lainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu tidak boleh digunakan begitu saja untuk menyebut selain Allah, tetapi harus disandingkan dengan kata yang lain. Contohnya, misalnya kita ingin menggunakan Ar-Rahman untuk manusia, maka kita sandingkan dengan kalimat Abdun, maka jadilah Abdurrahman,
Abdullah, sebegitu semestinya. Lalu makna yang lain tentang Rabb adalah Al-Malik, yang memiliki, Sayyid, Tuan, Al-Mun'im, yang memberikan kebutuhan, Al-Murabbi, yang mengasuh, mendidik, dan makna lainnya adalah Al-Mudabbir, artinya adalah yang mengorganisir, yang mengatur, yang mengontrol. Maka dalam surat lain, dalam surah Al-Isra ayat 24, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka Allah di sini memerintahkan kepada kita, letakkan sayap kebesaranmu, artikan rendahkan dirimu, dan dengan penuh kasih sayang di siapa? Di hadapan orang tua. Selanjutnya, wakul, dan katakanlah, ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ucapkanlah, ya Tuhanku, kasih sayangilah keduanya sebagaimana mereka rabbayani, mendidik kami, mengasuh kami, menjaga kami, memberikan kebutuhan kami di waktu kami kecil. Jamaah sekalian ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kata Rabb inilah tarbiyah diambil. Maka secara sederhana tarbiyah ini bisa kita artikan sebagai sebuah proses pendidikan, sebuah proses pengasuhan, pembinaan, penjagaan, dan yang semisal dengan itu. Dan sebetulnya jika kita berbicara tarbiyah, dalam pendidikan Islam ada istilah-istilah lain yang biasanya dibahas bersamaan dengan tarbiyah, yaitu ada istilah at-ta'lim. At-ta'lim artinya adalah pengajaran, mengajarkan ilmu, proses pembelajaran itu at-ta'lim. Kemudian ada istilah lain at-ta'dib. At-ta'dib adalah mendidik, mengadabkan sesuatu. Jadi mendidik sesuatu yang belum beradab menjadi adab. Beradab itu disebut dengan at-ta'dib. Lalu pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang tarbiyah. Melalui pengertian sederhana tarbiyah yang kita sampaikan tadi, tarbiyah adalah pendidikan, pengasuhan, pembinaan, penjagaan. Sebenarnya kita bisa menemukan proses tarbiyah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kampus, tetapi di tempat kerja kita, bahkan di jalan kita bisa menemukan proses tarbiyah itu sendiri. Al-Quran, sunnah bisa menjadi sumber belajar. Orang tua bisa menjadi sumber belajar. Dosen, guru bisa menjadi sumber belajar. Anak, murid, mahasiswa bisa menjadi sumber belajar. Teknologi juga bisa kita jadikan sumber belajar. Bahkan alam semesta yang ada di sekitar kita, lingkungan kita ini juga bisa menjadi sumber belajar. Maka ada falsafah Minang mengatakan, alam takambang menjadi guru. Alam ini terbentang, hadir, bisa menjadi guru bagi kita. Kita bisa mengambil pelajaran darinya, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil ibrah dari semua hal yang kita alami. Jamaah sekalian ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu ayat yang sering dibaca oleh imam pada salat Jumat dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, Allah memerintahkan kepada kita atau menyindir kita paling tidak dengan firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, memperhatikan, mencari tahu bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak memikirkan, melihat bagaimana langit ini bisa tegak tanpa tiang? Ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ini ditancapkan kokoh berdiri? Apakah kalian tidak memikirkan itu? Maka ini semuanya adalah dorongan bagi kita untuk senantiasa
belajar untuk senantiasa mengikuti proses tarbiyah dalam kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhas shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke topik kita, Ramadan, bulan tarbiyah atau pendidikan. Dalam pendidikan maka ada komponen-komponen utama yang harus ada. Jika komponen ini tidak ada, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik dan tujuannya pun sulit untuk tercapai. Banyak pakar mengemukakan tentang komponen-komponen pendidikan ini, bervariasi dan beragam. Tapi setidaknya ada 5 komponen-komponen pendidikan itu. Yang pertama adalah pendidik. Lalu yang kedua adalah peserta didik. Yang ketiga adalah kurikulum. Di dalamnya ada materi, ada tujuan, ada strategi. Yang keempat adalah metode, cara atau tekniknya itu. Dan yang kelima adalah fasilitas. Yang di dalamnya masuk seperti gedung sekolah, lingkungan, sarana prasarana, itu masuk semuanya kepada fasilitas. Mari kita rinci satu persatu. Kita telaah ibadah puasa dengan perspektif tarbiyah ini. Jika kita berbicara puasa, maka yang muncul adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus rentetan tentang ibadah puasa ini hingga ayat 187. Jika kita lihat dalam ayat ini, komponen utama pendidikan adalah pendidik. Siapakah pendidik dalam ibadah puasa khususnya? Pendidiknya adalah Allah. Karena Allah yang memerintahkan puasa. Maka Allah menggunakan kata Rabb. Dialah Allah yang mendidik, mengatur, memiliki seluruh alam semesta termasuk ibadah puasa. Dan ada pendidik yang kedua, yakni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliau kita tahu bagaimana caranya, bagaimana prosesnya menjalani puasa. Apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Maka dalam hal ini pendidik kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk ati'ullaha wa ati'ur rasul. Patuhilah Allah dan juga patuhi Rasul. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad, jika memang kalian mencintai Allah, mau ikut Allah, mau menyembah Allah, maka ikuti caraku. Begitu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, komponennya adalah peserta didik. Siapa peserta didiknya? Tentu orang-orang yang beriman. Karena puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Dan jangan lupa, puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelumnya. Jika umat Islam diwajibkan puasa selama 1 bulan penuh, puasa Ramadan, umat-umat Nabi terdahulu pun berpuasa. Tapi berbeda cara puasanya. Sebagian riwayat dalam tafsir mengatakan, puasanya umat-umat Nabi terdahulu adalah puasa setiap bulan 3 hari. Maka yang ketiga jamaah sekalian, komponen utamanya adalah kurikulum, materinya. Tentu dalam puasa, ibadah puasa sangat banyak materinya yang bisa kita pelajari di situ. Dari hal rukun, syarat, apa yang disunahkan, apa kemudahannya. Dan itu dijelaskan, dicuplik dalam ayat-ayat selanjutnya. Sebagai contoh, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa di antara kalian dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka gantilah puasa itu pada hari setelahnya. Itu merupakan rakhsah. Dan hal-hal yang disunahkan, misalnya dalam Al-Quran ayat 187. Akifuna fil masajid, i'tikaf di dalam masjid. Dan segala hal tentang puasa. Dan yang keempat jamaah sekalian adalah, yang terpenting adalah metodenya. Metode puasa itu al-imsak, menahan. Jadi sebetulnya apapun kegiatan menahan itu bisa dikatakan puasa. Kita tidak bicara hari ini sama sekali, maka berpuasa. Tapi puasa bicara, puasa dalam pengertian umum. Sebagaimana digambarkan dalam surah Maryam. Maryam setelah melahirkan Isa, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk puasa hari ini. Apa puasanya Maryam? Lan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada manusia hari ini.
Itu puasa dalam arti am. Tetapi puasa dalam arti khos adalah ibadah yang dilakukan menurut ketentuan agama yang akan kita dapatkan dalam materi-materi puasa. Dan yang paling penting, metode puasa adalah menahan. Di sini kita dididik untuk menahan. Menahan apa? Menahan diri. Apa yang ditahan? Adalah dorongan-dorongan dalam diri, yaitu adalah nafsu. Yang mana jika kita berhasil mengendalikan diri, mengendalikan dorongan-dorongan dalam diri, dalam hal ini adalah nafsu, maka kita akan bisa menjalankan yang namanya tarbiyatul khuluqiyah atau tarbiyatul ruhiyah, yaitu adalah pendidikan akhlak dan pendidikan rohani yang dimulai dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yakni adalah fasilitas. Dan ini terkadang menjadi kunci atau bahkan bumerang bagi proses pendidikan yang sudah dilakukan. Ada anak dididik sedemikian rupa dengan susah payah di sekolah, ternyata di rumah berbeda. Atau di lingkungannya rusak. Maka ini akan sulit untuk mencapai atau menggapai tujuan itu. Maka di sini dikatakan dalam kitab Usulut Tarbiyah, inna tanfidat tarbiyah al-khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam. Sungguhnya mendidik akhlak, mendidik akliyah dengan hanya perkataan itu tidak cukup. Maka harus ada apa? Bil qudwatis salihah wa ijadil bi'ah, yaitu adalah dengan teladan yang baik dan lingkungan yang baik. Jadi di sini fasilitas menjadi sangat penting. Sebelum saya tutup, maka ada pesan Rasulullah SAW tentang hal ini. Maka kita disuruh berteman dengan orang-orang yang soleh, karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ila man yukhalilu. Agama kualitas seseorang itu berdasarkan temannya, maka lihatlah kalian kepada siapa kalian berteman, karena itu akan sangat berpengaruh bagaimana kualitas agama kalian. Aqulu qauli hada, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.